Pemirsa, persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin tinggal menyisakan satu persidangan lagi, yakni pembacaan vonis yang akan berlangsung hari Kamis besok pada pukul 10 pagi. Dan berbagai opini serta perkiraan pun bermunculan jelang pembacaan vonis yang akan dilakukan oleh majelis hakim. Dan saya akan mengajak Anda melihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi keluarga korban, Wayan Mirna Salihin, langsung dari kediaman, dan juga berbincang dengan ibunda terdakwa Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso, langsung dari kantor kuasa hukum Jessica, yakni Otto Hasibuan. Dan terlebih dahulu saya akan menuju kediaman keluarga Wayan Mirna Salihin di Jakarta Utara bersama rekan Abraham Silaban. Abraham, apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin jelang pembacaan vonis besok pagi? Tentu saja, Aryo. Kami berkesempatan secara eksklusif berada di kediaman almarhum Wayan Mirna Salihin di Sunter, Jakarta Utara. Kurang dari 24 jam lagi bisa dikatakan begitu bahwa vonis akan dijatuhkan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso atas dakwaan dirinya melakukan pembunuhan terhadap almarhum Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan kopi cyanida. Kami mendapat privilege diundang di kediaman hari ini untuk melihat seperti apa persiapan acara ibadah doa bersama yang dilakukan oleh keluarga besar Salihin hari ini di kediamannya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat, pemirsa, seperti inilah suasana terkini di kediaman dari almarhum Wayan Mirna Salihin di Sunter, Jakarta Utara. Hari ini ada sejumlah persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Begitu kita bisa melihat bersama-sama ada kerabat, ada keluarga yang sebetulnya juga turut untuk berkumpul di sini. Kami tadi sempat melihat Ibu Santi, kemudian ada juga Sandi yang berada di sini. Saya mencoba sejenak untuk berbincang bersama dengan sejumlah keluarga dan kerabat yang berada di sini. Saya akan mengajak kita berbincang. Sudah ada Sandi yang ada di sini. Selamat malam, Sandi. Ya. Terima kasih sudah menerima kami di sini, Sandi. Apa kabar, Sandi? Baik. Hari ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa keluarga sedang melakukan doa bersama-sama. Apa yang ingin disampaikan, apa yang diangkat kepada Tuhan dalam doa ini? Kita sih semua ya, hari terakhir ini kan besok kan mau vonis kan. Kita semua keluarga pengennya sih doa aja sih. Kita semua pengen doa, kita pengen minta yang terbaik buat besok gitu. Yang terbaik? Yang terbaik. Everything's good? Ya, hope everything's good. Everything's good. Ada kecemasan dari keluarga yang sempat didiskusikan bersama Sandi maupun ibunda tercinta. I mean like this. Sorry Sandi, saya melihat Anda mengingatkan saya kepada kembaran Anda. Oh ya. 10 bulan ini adalah waktu yang begitu menarik untuk menjadi perhatian pemirsa, tentu saja membingungkan bisa dikatakan begitu, dan juga menyedihkan bagi Anda keluarga dan juga kerabat yang ditinggalkan. You're the twins, kamu kembarannya, begitu loh. Dan kita kehilangan Mirna. Kita kehilangan Mirna sekali, makanya sampai sekarang kan ya aku personally sih aku nggak terima ya. Tapi mama aku udah maafin sih orang yang melakukan itu ke Mirna, tapi kalau aku personally sih belum. Mungkin in time, by the time waktu berjalan mungkin aku bisa. Makanya sekarang kita semua ini keluarga mau doa, ya kita mau yang terbaik buat besok. Vonisnya gimana? Ya kita lihat besok sih. Itu aja, iya. Masih ada kesedihan itu? Oh masih terus, setiap hari aku sedih. Aku sedih mikirin Mirna tuh tiap hari. Nggak ada yang namanya aku sebelum tidur, bangun tidur aku pasti mikirin dia. Kayak nggak believe dia hilang gitu aja gitu. Saya mencoba untuk berada di posisi Anda. Anda kehilangan seseorang yang benar-benar sangat penting hidup saya, ya. Penting sekali di hidup Anda. Penting. And seperti apa perasaan itu? Apa yang sangat diingat dalam momen-momen itu? Ya perasaannya itu ya campur aduk ya, shock, sedih, nggak terima, marah, semua campur aduk. Semua campur aduk? Iya. Baik. Tapi kalau saya lebih ke personally lebih nggak terima gitu, karena Mirna baru married, baru mau dia baru mau berumah tangga, baru punya anak. Baik. San, kita akan lanjutkan berbincang sesaat lagi.
Saya juga melihat ada sejumlah persiapan yang ada di sini. Sejenak saya ingin tunjukkan kepada kamera di sini. Sudah ada pendeta di sini, sudah ada kemudian kerabat dan keluarga di sini. Namun kita harus jeda sejenak pemirsa. iTalk akan kembali untuk Anda sesaat lagi, jangan kemana-mana. Anda kembali dalam iTalk. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat suasana terkini. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah suasana di mana proses ibadah penguatan terhadap keluarga masih terus dilakukan di Sunter Jakarta Utara. Kerabat, keluarga yang begitu kehilangan Wayan Mirna Salihin saat ini berdoa. Mereka tentu saja berusaha untuk menguatkan diri mereka, dan tentu saja berusaha untuk menanti keadilan seperti apa yang akan terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat esok hari. Kita akan lanjut berdialog. Di sebelah kiri saya sudah ada Sandy, dan kita sudah kedatangan lagi Arif Sumarko yang merupakan suami dari almarhum Wayan Mirna Salihin. Selamat malam, Rif. Selamat malam. Apa kabar, Rif? Baik. Boleh dipegang, Rif? Tadi saya sudah berbincang bersama dengan Sandy. Sandy masih mengatakan bahwa masih ada luka yang begitu dalam atas apa yang terjadi. Arif, apa yang Anda rasakan saat ini? Sudah 10 bulan kasus ini, apakah pada akhirnya sudah menyerahkan seluruhnya kepada pengadilan dan memaafkan apa yang sudah terjadi? Kalau dibilang memaafkan ya gimana ya, nggak bisa ngomong memaafkan karena apa ya, kayak kita itu kan berasa kehilangan dari awal ya. Terus sekarang tuh dibuat susah lagi, difitnah lagi, seperti diputar-putar gitu. Kayak sekarang tuh menjalani proses persidangan aja itu, nonton di sana tuh susah sekali bagi saya gitu, karena saya harus melihat berulang kali bagaimana istri saya dibunuh. Dan itu begitu melukai hati Anda? Dan itu begitu melukai karena saya tuh kangen gitu kan, saya berasa kangen dengan istri saya, tapi saya nggak tahu gimana gitu mau ketemu dia lagi. Dan sekarang difitnah, itu bagaimana gitu loh, kayak perasaan saya gitu, kayak udah jatuh, kejatuhan tangga, ketimpa semen, ketimpa batu bata gitu kan, berulang kali gitu. And it hurts a lot. Seperti itu. Besok putusan akan diambil. Rif, apa ekspektasi keluarga? Ya, kami mengharapkan keputusan yang seadil-adilnya ya, tanpa intervensi dari pihak manapun gitu. Dan apa namanya, kita semua sudah menyerahkan apa kepada hakim gitu yang mulia. Sekarang yang bisa menguatkan kita cuma Tuhan. Kami hanya bisa berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan keadilan, karena kami percaya hukum Indonesia dapat ditegakkan gitu. Saya harus kembali bertanya ini kepada Arif. Keadilan seperti apa sebetulnya yang diharapkan oleh keluarga? Jadi keadilan, jadi kan apa namanya ya, saya tahu gitu loh, mau hukuman berapa tahun pun, berapa ya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pun tidak bisa mengembalikan Mirna ke saya gitu. Ya, kami ingin hakim memutus dengan seadil-adilnya, dalam artian ini ada korban gitu kan. Korbannya Mirna gitu. Dia sudah kesakitan di sana gitu. Saya sendiri berasa sedih sekali gitu kan, apalagi ngelihat di CCTV bagaimana dia mengerang kesakitan gitu. Tolonglah lihat gitu loh. Ini ada korbannya. Kita mengharapkan hukuman yang sesuai gitu loh. Anda masih bisa merasakan betul momen terakhir almarhum istri Anda. Mohon maaf, saya harus mengajak Anda kembali mengingat itu, tapi paling tidak saat ini opini publik, perbincangan publik kemudian sudah melebar kemana-mana, Rif. Dalam pledoi terakhir Anda disebut-sebut terlibat, kemudian disebut juga bertemu dengan barista dan segala macam. Apakah ini mengganggu Anda, mencemaskan Anda? Kalau menurut saya di posisi yang benar gitu. Saya nggak takut, mau mereka membuat fitnahan apapun tidak akan pernah berhasil gitu. Karena saya ada di posisi yang benar, dan semua yang benar tidak mungkin jadi salah gitu loh.
Dan saya tegaskan lagi, yang salah nggak mungkin bisa dibenar-benarkan kan. Anda yakin bahwa pada akhirnya kebenaran akan terungkap, keadilan akan benar-benar ditemukan, seperti apa yang Anda promote berkali-kali, Justice for Mirna? Ya, saya yakin ya, hukum di Indonesia itu dapat ditegakkan gitu. Dan saya yakin kami sebagai warga negara Indonesia ya, dapat memperoleh itu, karena itu kewajiban kami kan, mendapatkan keadilan. Baik. Lelah nggak sih, Rif, ngikutin proses yang selama ini berjalan 10 bulan? Secara personal, sebagai seorang jurnalis mengikuti kasus ini begitu panjang, dan tentu saja menjadi pengalaman juga bagi saya, dan saya memahami betul bahwa kasus ini betul-betul melelahkan, begitu panjang, dan hingga sampai pada titik ini. Kalau dibilang lelah ya pasti lelah, tapi mau bagaimanapun juga ini untuk Mirna. Saya pasti akan ngawal persidangan ini sampai kapanpun, sampai saya mati pun saya kawal, Pak. Anda kawal. Jika kemudian skenario yang tidak diinginkan oleh keluarga kemudian ditemukan besok, vonis hakim begitu ringan atau bisa saja bebas, apa yang akan dilakukan oleh keluarga? Itu nanti apa namanya, kalau vonis ya, nanti semua itu ringan, ya itu yang saya bilang gitu loh. Mau ringan, mau apa besar, itu tidak akan pernah mengembalikan Mirna gitu loh. Berapapun angkanya kita tidak akan pernah puas. Karena kami tidak bisa melihat Mirna lagi. Gimana sih caranya gitu loh. Kami tuh ingin sekali gitu loh Mirna ada di samping saya. Saya bisa ngobrol sama dia. Saya bisa apa kayak meneruskan masa depan saya gitu. Cuman kan itu semua udah diambil gitu aja. Jadi sekali lagi angka itu apa ya, tidak akan pernah memuaskan saya gitu. Terakhir untuk Arif, jika bisa pada akhirnya berbincang atau menyampaikan sesuatu kepada institusi hukum di tanah air ini jelang vonis, apa yang ingin Arif sampaikan? Kami sekeluarga ya berterima kasih gitu. Bagaimana sebuah kasus Mirna ini diungkap ya, dari awalnya. Kami berterima kasih kepada kepolisian, kepada jaksa yang membantu kami gitu mengungkap kasus ini. Karena kasus ini juga saya yakin tidak gampang gitu kan. Susah menurut saya. Dan apa namanya? Kami berharap hakim dapat memutus yang seadil-adilnya. Semoga hakim diberi kesehatan yang sempurna ya. Jadi terima kasih semuanya gitu. Yang apalagi untuk teman-teman dan kawan-kawan di Justice for Mirna. Saya yakin banyak orang baik di sana gitu loh, yang membantu kami selalu. Baik, pertanyaan sama akan saya lontarkan kepada Sandy. Jika bisa berbincang, menyampaikan secara langsung kepada institusi penegak hukum apa yang ingin disampaikan jelang vonis besok. Aku bakal ngomong sama sih kayak kemarin-kemarin ya. Aku berharap semoga Pak Hakim bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai salah menghukum orang, jangan sampai meleset deh pokoknya. Dilihat bener baik-baik gitu loh. Gitu aja sih, sama aku udah ya kayak Arif udah bilang ya, terima kasih buat semuanya yang udah kayak bantuin kita, Pak Jaksa semua, sama ya udah ngebantuin di persidangan semuanya, dan teman-teman juga yang udah dukung, sama yang di Justice for Mirna juga kita thank you semuanya yang udah dukung persidangan sampai sekarang gitu. Ketemu sampai besok juga vonis gimana, kita lihat bareng-bareng. Baik, kita akan melihat bareng-bareng. Terima kasih Arif, terima kasih Sandy Salihin yang merupakan saudari kembar dari almarhum Wayan Mirna Salihin. Sebuah privilege bagi kami sebetulnya bisa diundang ke sini dan menyaksikan secara langsung seperti apa ibadah penguatan kepada keluarga yang ada di sini. Dan tentu saja pemirsa, kita akan menyaksikan esok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menjadi ending story, akan menjadi kisah akhir dari sejumlah trial, sejumlah perjalanan persidangan. Sudah ada 31 persidangan, ada lebih dari 17 saksi ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan. Namun paling tidak kita menyerahkan seluruhnya kepada institusi penegak hukum di tanah air. Kiranya keadilan dan kebenaranlah yang terungkap esok hari dalam sidang Kopi Maut Cyanida. Kami kembalikan kepada Ari Ardi.
Baik, terima kasih Abram Silaban. Itulah pemirsa wawancara Abram Silaban dengan Arif Sunarko, suami dari Wayan Mirna Salihin, dan juga Sandi Salihin, kembaran dari Wayan Mirna Salihin. Dan selanjutnya saya akan berdialog bersama ibunda dari Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso. Tetaplah bersama kami di iTalk. Pemirsa, tadi kami sudah berbincang bersama keluarga Wayan Mirna Salihin. Reporter kami Abram Silaban melaporkan langsung dari kediaman Wayan Mirna Salihin di Sunter, Jakarta Utara. Dan sekarang saya akan berdialog bersama ibunda Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso, yang malam hari ini berada di kantor pengacara Otto Hasibuan. Selamat malam Ibu Imelda. Ya, malam Pak Aryo. Ibu, apakah sampai malam ini Ibu masih yakin anak Ibu bukanlah pembunuh Wayan Mirna Salihin? Iya Pak, jelas saya yakin sekali. Apa yang membuat Ibu begitu yakin anak Ibu tidak bersalah, Ibu Imelda? Iya, karena kan di tubuh Mirna kan udah diperiksa sama ahli, kan nggak ada cyanida Pak. Dan Jessica tidak melakukan dan dia tidak berbuat. Baik, kalau kita flashback ke belakang Bu, kita mundur ke belakang tepatnya ke tanggal 6 Januari 2016 di mana peristiwa tersebut berlangsung di Grand Indonesia. Apakah setelah kejadian Jessica sempat berbicara dengan Ibu menceritakan apa yang terjadi dengan Wayan Mirna Salihin? Dia ceritanya nggak gitu jelas. Lagi itu Ibu masih di Australia, belum kembali ke Jakarta. Oke, jadi ketika itu Jessica berbicara kepada Ibu hanya melalui telepon seperti itu, Ibu Imelda? Iya, dia cuman bilang Mirna meninggal gitu aja. Apa reaksi Ibu ketika mendengar kabar Mirna meninggal, Bu Imelda? Kaget dong saya. Mana mungkin gitu. Apakah Ibu juga bertanya apa yang menyebabkan Mirna meninggal kepada Jessica, Bu? Ya itu, mereka bilang katanya ngumpul ke ceritanya kayak gitu. Minum kopi, habis minum kopi tiba-tiba dia pingsan katanya gitu. Baik, hanya itu yang Ceritanya diceritakan belum Jessica jelas. pada baik, hanya itu Iya. yang diceritakan Ibu Jessica pada Ibu Imelda Iya. ketika itu ya. Baik. Terus dia terus meninggal katanya gitu. Ketika mendengar kabar Wayan Mirna Salihin meninggal dunia, Ibu sebelumnya juga sudah mengenal Wayan Mirna Salihin. Benar seperti itu, Ibu Imelda? Kenal Pak, kenal banget saya sama Mirna. Saya kalau Seberapa di kenal, Bu? Australia, ya saya di Australia sering ketemu dia waktu dia lagi kuliah. Saya sering ketemu kalau saya jemput Jessica. Baik, dan juga tidak hanya ketemu di kampus, tapi apakah juga pernah bertandang ke kediaman keluarga Jessica di Sydney, Bu? Tidak, mereka habis ketemu makan, ngafe gitu, terus masing-masing pulang ke tempat rumah masing-masing. Baik, ketika Pisah Ibu di jalanan. Baik, Ibu mengenal Wayan Mirna Salihin. Apakah Ibu juga mengenal keluarga dari Wayan Mirna Salihin? Tidak, saya tidak mengenal keluarganya. Saya hanya kenal Mirna. Apakah ketika Ibu mendengar ketika tanggal 6 Januari tersebut Wayan Mirna Salihin sudah meninggal, apakah Ibu mungkin ada keinginan untuk menelpon keluarganya untuk mengucapkan turut berduka cita seperti itu? Ya, saya di Australia udah kepikir saya nanti kalau pulang saya pasti ke rumahnya. Saya pasti ngelayat. Saya pasti sama Jessica pergi setiap hari ngelayat dia. Tapi waktu itu Ibu, waktu kembali Mirna udah dikebumikan. Karena Ibu nggak dapat tiket pulang ke Jakarta. Ibu Imelda ketika itu pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta tanggal berapa, Bu? Tanggal 11. Baik. Apakah ketika tiba di Jakarta, Ibu langsung berinisiatif mengajak Jessica untuk bertemu dengan keluarga Mirna? Sebelumnya, waktu Jessica belum dituduh-tuduh, itu saya ingin sekali bertemu dengan keluarganya. Pasti dong saya tapi begitu saya dengar kabar Jessica di luaran kan di TV berita banyak dia dituduh-tuduh, itu saya jadi kecewa gitu loh. Apakah Ibu pernah bertanya langsung kepada Jessica tentang tuduhan orang-orang, tuduhan dari berbagai macam pihak bahwa Jessica lah pembunuh Mirna? Apakah Ibu pernah bertanya langsung kepada Jessica soal ini?
Saya nggak usah bertanya, saya juga udah yakin Jessica bukan tidak melakukan, tidak berbuat. Baik, Bu, jelang Saya vonis tahu yang akan Jessica, saya tahu anak saya. Baik, jelang pembacaan vonis yang akan berlangsung pada pukul 10 besok, Bu. Apa yang terakhir Ibu sampaikan kepada Jessica saat bertemu di rutan Pondok Bambu pada tanggal 9 Oktober lalu, Bu? Kemarin kita nggak sempat ngomong banyak karena simpatisannya kemarin sama lawyernya semua pada datang. Jadi nggak sempat bicara banyak gitu. Cuman ibu nganterin makanan buat dia, kesukaan dia. Ayam bakar, Bu, ya? Buat, ya, kedoyanan dia ayam bakar Padang. Artinya Ibu terakhir bertemu Jessica adalah ketika ulang tahun Jessica ke-28 tanggal 9 Oktober 2016. Benar seperti itu, Bu Imelda? Tidak, Pak. Saya setiap kali besuk ke rutan Pondok Bambu. Baik, terakhir kapan, Bu, Ibu ketemu dengan Jessica? Kemarin. Apa yang diceritakan Jessica jelang pembacaan vonis besok, Bu? Dia yakin dia akan bebas. Apa yang membuat Jessica merasa yakin dengan ucapan itu, Bu? Iya, karena kan dia yakin bebas karena ya itu. Kan dia tidak melakukan, dia tidak berbuat. Dia dijolimi sama orang, dijadiin tumbal untuk kepentingan pribadi, kan begitu. Siapa orang yang dimaksud dengan Jessica yang menjadikan Jessica sebagai tumbal, Bu Imelda? Oh, itu kalian tahu sendirilah siapa. Apakah ini terkait dengan hanya pribadi Jessica saja, ataukah ada keterkaitan dengan pihak-pihak lainnya? Seperti apa duduk persoalannya, Ibu Imelda? Gini loh, ibu ini mau bilang ya, sebenarnya Mirna itu kalau waktu di Oliver itu dia pingsan, terus dia kan pingsan terus dibawa ke klinik GI. Pertama yang megang Mirna itu Dokter Joshua di klinik GI. Dokter Joshua memeriksa dia, Mirna, semuanya normal, badannya masih anget. Dokternya malah tanya, apa ini ada epilepsi? Ada yang jawab nggak ada. Apa ada masalah? Nggak ada. Terus Dokter Joshua, maksud saya dia tidak dikasih kesempatan untuk merawat Mirna di GI lebih lama lagi karena suaminya Mirna datang langsung dibawa pakai mobil pribadi. Sebenarnya itu kan nggak boleh dibawa pakai mobil pribadi, mesti pakai ambulan. Tapi Dokter Joshua-nya bilang cuma sebentar, nggak sampai 5 menit udah dibawa. Jadi Dokter Joshua itu belum sempat menanganin Mirna gitu loh. Coba kalau apakah keterangan kasih itu Ibu dapatkan langsung dari Jessica ataukah dari pihak lain? Mengingat Ibu ketika kejadian tanggal 6 Januari tersebut berada di Australia, Ibu Imelda. Ya, saya dari orang lain. Ada yang cerita. Baik, Bu, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi, termasuk tadi Ibu sempat menyinggung Jessica adalah korban dari orang lain, tapi tetaplah pemirsa bersama kami di iTalk. iTalk akan segera kembali dengan perbincangan bersama Ibu dari Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso. Imelda Wongso yang malam hari ini berada di kantor pengacara Otto Hasibuan. Ibu Imelda, saya tidak mengenal Ibu, tetapi kalau saya lihat di layar kaca, Ibu begitu kuat menerima peristiwa ini, yang meskipun ini adalah peristiwa yang sangat berat, yang tidak mungkin bisa dilewati oleh semua orang, tetapi Ibu terlihat begitu kuat. Apakah kekuatan Ibu ini juga menjadi kekuatan Jessica Pak, dalam menghadapi berat sidang sekali, demi persidangan? hancur nggak karu-karuan Ibu ini sama Bapak. Awalnya anak Ibu ini dibikin susah, dibikin menderita sama orang yang jadi dia salah ininya. Pertama awalnya gini loh, saya mau cerita Pak. Awalnya Jessica pulang Jakarta
itu dijemput sama Mirna sama suami, pulang berapa minggu kemudian mereka janjian mau makan malam gitu kan. Ya. Mereka jemput ke rumah, Jessica dijemput malam, makan malam sama Mirna dan suaminya. Terus pergi ke Kelapa Gading makan malam. Ibu itu belum di Jakarta loh, Ibu. Oke. Jessica hanya sama bapak di Jakarta. Jessica udah datang dan bapak juga udah datang. Ibu belakangan karena belum dapat tiket gitu loh. Terus makan malam dijemput, pergi bertiga makan malam. Terus makan malamnya ditraktir, semuanya dari minum, dari makan semua dibayarin. Ya kan? Udah gitu habis makan malam, nextnya mereka ngafe ke tempat kafe. Ke tempat kafe, Jessica bilang, ngafe ini nanti saya yang bayar, saya yang traktir gitu loh. Kan tadinya waktu makan malam kan udah dibayarin. Jadi Jessica maunya ngafe ini nanti saya yang bayar gitu loh. Kan benar kan? Gantian bayar, Bu, ya? Gantian, iya. Tapi ngafenya kan udah gitu, suaminya Mirna diam-diam ke belakang, nggak tahu ke toilet atau nggak tahu apa, terus dia bayarin, dilunasin. Jadi Jessica nggak dikasih kesempatan untuk membayar waktu ngafe nggak dikasih kesempatan kan ya. Jadi dia ngelunasin. Udah kan Jessica udah nggak bisa traktir, berarti dia nggak bisa traktir kan gitu. Coba kalau malam itu Jessica dibiarkan mentraktir kopinya dia yang bayar, maka tidak akan terjadi peristiwa di tanggal 6 Januari. Tidak akan terjadi di GI close bill. Kan di GI kan dimasalahkan close bill terus kan? Baik. Bu, tadi Ibu juga sempat menyinggung. Iya, mohon maaf saya potong Ibu Imelda. Tadi Ibu juga sempat menyinggung lagi-lagi Ibu menyebutkan Jessica adalah korban. Sebenarnya korban seperti apa sih, Bu? Siapa orangnya? Jadi korban memang. Jadi dia itu sebenarnya kalau suaminya tidak berbuat begitu, suami Mirna, Jessica mungkin nggak menderita sampai begini. Jadi ujung-ujungnya Jessica menderita, bikin keluarga saya menderita gara-gara ulah dia. Maksudnya berbuat seperti itu, apa makna kalimatnya, Bu? Ya itu. Dia mau bayar kopi, pertama dulu ya, mau bayar kopi kan nggak boleh malam itu ya. Terus jadi 2 minggu Januari mereka mau ngumpul, Jessica mau traktir kan di Cafe Oliver kan gitu kan? Ya. Kan Jessica udah bilang di WhatsApp, udah jelas di situ mau traktir. Nah karena itu Jessica kalau malam sebelumnya tempo harinya di Kelapa Gading kalau dia traktir, jadi kan dia nggak mungkin traktir di Oliver gitu loh. Tidak akan pernah ada maksud cerita tanggal 6 Januari seperti itu yang Ibu maksud ya? Ada tanggal 6 Januari itu ngumpul itu pasti ada, mereka mau leoni kok. Mereka tuh biasa Pak ngumpul kayak gitu tuh biasa. Oke, Bu, kalau kita tarik lagi ke tanggal 6 Januari, Bu, ketika itu di CCTV Jessica terlihat reaksinya begitu biasa, berbeda dengan reaksi yang ditampilkan oleh Hani. Apakah memang Jessica seperti itu ketika melihat orang-orang atau lingkungan di sekitarnya ada masalah di sekitarnya, Bu? Apakah itu reaksi yang wajar dari seorang Jessica? Wajar, maksudnya gimana Pak? Jessica di situ tidak terlihat membantu Mirna, tetapi itulah yang juga dipermasalahkan mengapa Jessica terlihat begitu dingin. Iya. Apakah memang itu reaksi wajar dari seorang Jessica, Bu? Tidak Pak, Jessica itu dari umur 16 udah di Australia. Jadi dia punya otak udah diisi aturan Australia. Jadi bukannya dia itu tidak mau turut membantu. Kalau di Australia Pak, saya kasih tahu ya, orang kalau lagi kenapa-kenapa itu tidak boleh disentuh. Harus kita tanya, perlu bantuan, kalau perlu bantuan kita telepon ambulan. Yang berhak menyentuh orang itu medis yang berwenang, yang punya sertifikat gitu Pak. Jadi bukan Jessica. Jadi Jessica tentu dia ngelihat orang kayak gitu, apalagi dia belum ngalamin, nggak pernah lihat gitu, dia kan kaget dong Pak. Jessica itu nggak ngerti apa-apa orangnya gitu loh. Jadi jangan disalahin dia begitu. Beda, Australia sama Jakarta beda Pak. Orang selalu bilang gitu. Tidak, dia itu panik sebenarnya di CCTV kan panik, tapi bisa apa gitu loh.
Jadi dia juga nggak mungkin sentuh, kita aja nggak boleh nyentuh orang yang kenapa-kenapa itu kalau bukan medis, Pak, gitu loh, Pak. Baik. Salah Ibu besar Imelda, gitu loh, Pak. Iya. Jelang Iya. pembacaan vonis pukul 10 besok, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat maupun kepada majelis hakim pada malam hari ini, Bu, yang menonton siaran kita pada malam hari ini? Ibu cuma minta majelis hakim punya hati nurani bahwa seadil-adilnya bahwa Jessica harus bebas, Jessica tidak melakukan, Jessica tidak bersalah, tidak berbuat. Dia itu sebenarnya, makanya Ibu tadi cerita, kalau suaminya Mirna, dia bawa dengan ambulan, dia kasih kesempatan Dokter Joshua memegang lebih lama, Dokter Joshua bisa menghubungi ambulan. Oke. Apakah besok Ibu akan menghadiri sidang vonis di PN Pusat, Bu? Berhenti, Pak. Halo Ibu Imelda. Ya pemirsa, kami mendapat gangguan komunikasi dengan ibunda dari Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso, yang malam hari ini berada di kantor pengacara Oto Hasibuan di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dan besok Jessica Kumala Wongso akan menghadapi sidang vonis yang rencana akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan jalannya persidangan tersebut bisa Anda saksikan langsung di layar iNews TV. Demikian pemirsa, iTalk untuk malam hari ini, saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.